Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Ini kebetulan Mama Hasan lagi ngerjain untuk orderan di Solus sayur, isi sayur ya teman-teman. Ini untuk 120 biji. Nanti di akhir video aku jelaskan ya teman-teman berapa modal kita, omset, dan berapa laba yang kita peroleh. Jadi simak terus videonya ya sampai akhir, jangan di skip ya teman-teman. Oke, untuk langkah pertama ini aku siapkan bumbunya. Ada merica butiran ya teman-teman, sekitar setengah sendok teh. Kemudian ada bawang putih, ini bawang putihnya 6 siung, kemudian 8 siung bawang merah. Ini aku tambahkan air, lanjut aku haluskan dulu ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya ini aku panaskan wajannya, kemudian tambahkan sedikit minyak. Untuk yang pertama kali ini aku masukkan untuk bawang bombaynya ya teman-teman. Ini bawang bombaynya cukup setengah butir aja. Ini ditumis sampai setengah layu, kemudian kita masukkan untuk bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Nah, untuk proses penumisan untuk isiannya ini paling penting ya teman-teman, karena kalau kita mau baunya itu enggak ada langunya, ini harus kita tumis sampai benar-benar matang sehingga tidak menimbulkan bau yang bawang mentah gitu ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya ini aku masukkan wortelnya. Ini wortelnya masih dalam keadaan mentah ya teman-teman, karena orderannya ini termasuk mendadak, jadi aku nggak sempat untuk mengukus atau menggoreng untuk wortel dan juga kentangnya. Nah, untuk pemakaian wortelnya ini aku pakai 1 kg ya teman-teman, untuk kentangnya juga 1 kg. Setelah semuanya masuk baru kita tambahkan untuk airnya. Ini usahakan sampai terendam semuanya untuk kentangnya. Kemudian ini kita tutup, kita masak sampai benar-benar empuk. Nah, ini setelah empuk ya teman-teman, airnya sudah menyusut. Lanjut ini kita bumbuin dengan garam dan juga yang lainnya. Nah, untuk bumbu seasoningnya di sini untuk penyedapnya aku pakai Royco sebanyak 2 bungkus ya teman-teman. Kemudian setelah Royco ada garam, ini secukupnya aja. Ini aku kira-kira sekitar 3-4 sendok teh ya teman-teman. Sesuaikan dengan selera kalian. Nah, untuk gulanya ini harus benar-benar terasa ya teman-teman. Jadi aku pakaiin 8 sendok teh. Nanti di akhir juga bisa diicip ya teman-teman, kurang apa begitu kita sesuaikan dengan selera. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Setelah bumbu meresap baru kita tambahkan daun bawang dan daun seledrinya. Untuk daun bawang dan seledrinya itu tadi aku beli Rp3.000 ya teman-teman. Oke, lanjut ini kita aduk-aduk semuanya sampai benar-benar rata. Nah, ini aku rasain kurang terasa ladanya, jadi aku selain lada butiran aku pakai lada bubuk juga 1 bungkus ya. Nah, ini setelah tercampur dan juga pas rasanya baru kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Lanjut ini kita masak lagi sampai mengental ya teman-teman. Oke, ini isiannya sudah siap, rasanya juga sudah pas. Lanjut kita sisihkan, kita lanjut bikin untuk kulitnya. Nah, untuk kulitnya sendiri aku pakai 1,5 kilo tepung terigu ya teman-teman.
Ini aku pakainya protein yang sedang, pakai segitiga biru, pakai protein rendah juga nggak apa-apa ya teman-teman, asalkan nggak pakai protein yang tinggi. Nah, untuk bahan selanjutnya ini tepung kanji, ini wajib ya supaya nanti kulitnya itu bisa lentur, tidak mudah sobek. Lanjut, ini kita tambahkan telurnya 4 butir. Semakin banyak telur semakin bagus ya teman-teman, cuman karena ini resep ekonomis buat jualan, ini aku pakaiin 4 butir aja, ini sudah cukup ya. Lanjut, ini kita masukkan untuk airnya. Nah, untuk 1,5 kg tepung terigu aku airnya pakai 3600 ml ya teman-teman, atau sesuaikan dengan kelembapan tepung yang kalian gunakan, itu bisa dikira-kira, bisa kurang ataupun bisa lebih ya teman-teman. Kalau untuk Mama Hasan biasanya kalau untuk setengah kilo tepung itu aku pakaiin 1200, jadi per 250 gram kalau kalian mau coba-coba seperempat gitu ya, itu airnya cukup 600 ml aja. Nah, ini kita masukkan airnya secara bertahap, kemudian kita cairkan semuanya ya. Nah, ini bisa juga pakai mixer ataupun pakai blender ya teman-teman, supaya lebih cepat lagi. Karena ini terlalu banyak jadi aku aduk aja, nanti di akhirnya disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Oke, setelah tercampur rata semua, lanjut ini kita bumbuin juga ya teman-teman untuk kulitnya supaya tidak hambar. Aku tambahkan 2 bungkus Royco ukuran yang kecil itu, kemudian aku tambahkan juga untuk garamnya 4 sendok teh ya teman-teman. Nah, karena ini adonannya lumayan banyak ya teman-teman, untuk risoles 120 biji, jadinya ini lumayan banyak, jadi bumbunya harus kerasa ya teman-teman. Nah, ini setelah tercampur semuanya, lanjut ini bisa kita saring. Oke, langkah selanjutnya ini kita tambahkan minyak ya teman-teman. Tujuannya dikasih minyak supaya nanti tidak lengket ya teman-teman, atau supaya menjaga elastisitas dari kulitnya supaya nggak mudah sobek juga ya teman-teman kalau dikasih minyak. Nah, langkah selanjutnya ini yang paling akhir, ini yang paling penting, itu kita saring ya teman-teman supaya tepungnya ini benar-benar tidak ada yang bergerindil. Langkah selanjutnya ini kita cetak ya teman-teman. Seperti biasa Mama Hasan nyetaknya pakai teflon ukuran 22 cm. Nah, untuk cara nyetak kulit risolnya ini aku sudah pernah share ya teman-teman resepnya, tip dan triknya supaya kulitnya itu lentur dan tidak mudah sobek. Kemudian ini sambil menyetak, ini aku sambil ngisi juga. Untuk isiannya di sini aku isi 1 sendok makan, kemudian aku tambahkan potongan telurnya ya teman-teman. Nah, itu karena teflon Mama Hasan itu sudah lama agak sedikit gosong ya bagian belakangnya, cuman nggak apa-apa. Itu tadi nanti dibalur dengan tepung panir juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, kalau kalian punya teflon yang masih bagus dan tidak mudah gosong bisa dipakai ya teman-teman. Jangan dicontoh punya Mama Hasan sudah lama ya teman-teman. Oke, ini kita bungkus semuanya sambil kita cetak untuk kulitnya ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita cetak untuk kulitnya, di sini aku bungkus, kita isi, kemudian disambi juga dengan memberi tepung panirnya teman-teman. Bikin risoles itu memang sedikit ribet ya teman-teman, bikin kulitnya, ngisi, kemudian ngasih tepung panir. Cuman untuk keuntungannya lumayan ya teman-teman, jadi simak terus videoku, nanti aku kasih berapa modal dan juga omsetnya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih ragu buat jualan, nanti bisa
tahu untuk perkiraannya ya teman-teman. Nah ini sudah selesai, aku bungkusnya, tinggal dipanirin ya teman-teman. Untuk tepung pelapisnya ini biasa ya teman-teman, tepung terigu yang dicairkan, ini dikira-kira aja, nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir, kita panirin semuanya 120 biji risolesnya. Ini sebenarnya untuk orderan yang jadi satu dengan video aku sebelumnya, yaitu kue lapis yang warna merah dan putih itu. Jadi ini masing-masing untuk resep yang kali ini risolesnya 120 biji ya teman-teman untuk resep yang aku share. Oke, ini kita panirin semuanya, lanjut ini digoreng ya teman-teman. Setelah dipanirin, biasanya kalau untuk orderan yang banyak, ini biasanya aku simpan dulu di dalam freezer atau di dalam lemari es ya teman-teman. Tapi kali ini aku langsung goreng aja. Lanjut, ini setelah selesai, ini kita goreng semuanya ya teman-teman. Nah untuk orderan yang besar ini biasanya Mama Hasan kerjanya tetap dibantuin ya teman-teman, meskipun tidak dibantu dengan asisten ataupun kita nggak manggil orang gitu ya, tapi tetap dibantuin sama temen partner kita, ada suami, terkadang juga kalau kerepotan juga dibantuin sama ibu aku. Jadi tetap butuh bantuan ya teman-teman kalau untuk orderan besar kayak gini. Nah setelah digoreng semuanya, ini langsung kita angkat ya. Nah untuk tips penting juga kalau menggoreng risoles itu kan biasanya di minyaknya ada remahan tepung panir. Jadi ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya teman-teman, jangan sampai nanti ada kotoran atau remahan tepung panir yang tertinggal. Oke, lanjut, ini kita langsung hitung aja ya teman-teman modalnya. Untuk detail modalnya nanti kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Ini aku hitung globalnya aja. Modal yang aku keluarkan untuk membuat 120 biji risoles ini, aku menghabiskan uang 108.000 ya teman-teman. Jadi jatuhnya per piece itu kurang dari 1000. Jadi kalau dijual di harga 1.500 ini sudah lumayan ya teman-teman untungnya. Jadi tunggu apa lagi, yuk jualan kue. Oke, sekian dulu video aku. Mohon maaf kalau ada salah kata ya teman-teman. Kalau ada salah perhitungan juga mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, menginspirasi dan juga bisa menghibur kalian. Oke, terima kasih, tetap semangat dan terus berkarya ya teman-teman. Jangan pantang menyerah, tetap optimis dan juga jangan lupa untuk bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.